Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita sedang berada pada saat ini, kita bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Hari ini kita semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus merayakan Jumat Agung, di mana kita merenungkan dan menghayati Via Dolorosa, jalan salib, jalan yang penuh kesengsaraan yang dialami oleh Yesus, mulai dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota, sampai Bukit Kalvari. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan saat ini kepada kita semua, makna perkataan Yesus di kayu salib. Setelah Yesus Kristus dalam kemanusiaannya berdoa di Taman Getsemani karena dia mengalami ketakutan, kegentaran, dan kesedihan. Di dalam doanya kepada Bapa di surga, dia menyampaikan permohonannya. Dia mengakui kemahakuasaan Bapa, bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan Yesus dalam doanya menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Yesus menang dalam doanya, mengalahkan ketakutan, kegentaran, dan kesedihan. Sekarang kenyataannya menghadapi penderitaan, aniaya, sengsara, kematian, dan penguburan. Dan ketika Yesus disalib, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan 2 diantaranya sudah selesai. Dan nyawaku kuserahkan padamu. Dari ayat firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 dan Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tema firman Tuhan tadi menghayati makna perkataan Yesus di kayu salib, di mana dia berkata, sudah selesai. Apa makna yang terkandung ketika Yesus berkata, sudah selesai? Makna yang terkandung di dalamnya penyelesaian tuntas misi penebusan, pendamaian, pengampunan, penyucian, dan penyelamatan bagi umat manusia yang berdosa. Sudah selesai, tuntas karya Allah dalam memberikan penebusan kepada manusia. Surat hutang dosa kita telah dibayar dengan lunas oleh Yesus Kristus. Kita telah dibayar dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib.
sudah selesai. Berbicara tentang penyelesaian tuntas, pendamaian yang dilakukan oleh Yesus. Karena kita orang yang berdosa adalah seteru Allah. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita telah diperdamaikan. Kita adalah orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kita bersyukur bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita memperoleh pengampunan. Sehingga tidak ada bukti bagi iblis untuk mendakwa dan mengancam kita. Karena semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita, cacat celah kita telah ditanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Sungguh kita bersyukur. Kita yang berdosa, yang begitu kotor, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, dalam misi penyucian, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang tadinya akan mengalami kebinasaan, tetapi oleh karya Yesus di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Jadi makna yang terkandung dalam perkataan Yesus sudah selesai. Penyelesaian tuntas, penebusan dan keselamatan, pendamaian, penyucian kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Dan kemudian apalagi yang perlu kita hayati di dalam perkataan Yesus sudah selesai. Artinya bahwa kehendak Bapa dalam menyelamatkan manusia terlaksana dengan sempurna. Karena itulah kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita diingatkan kembali ketika Yesus memberitahukan akan penderitaannya yang akan dia alami. Sempat Simon Petrus menegur Yesus dengan berkata, sekiranya itu tidak mungkin terjadi. Tetapi Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia." Bapa di surga begitu memikirkan kita semua orang yang berdosa, sehingga jalan untuk kita diselamatkan adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berkata sudah selesai, itu berarti bahwa kehendak Bapa bagi keselamatan manusia telah terlaksana dengan sempurna. Apalagi makna yang penting kita hayati ketika Yesus berkata sudah selesai. Segala godaan dunia ini, penderitaan-penderitaan, berbagai pencobaan, bahkan berbagai daya upaya iblis yang mencoba menggagalkan rencana Allah dalam penyelamatan manusia, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, semua daya upaya iblis tidak ada yang berhasil. Semuanya digagalkan. Dan benar-benar bahwa misi penyelamatan itu terlaksana dengan baik. Terlaksana dengan sempurna. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita bersyukur. Oleh karena apa Bapak, Ibu, Saudara? Oleh karena begitu ajaib karya Tuhan menyelesaikan semuanya bagi keselamatan kita. Dan dalam perkataan Yesus yang selanjutnya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa Bapak, Ibu, Saudara yang mau kita pelajari dan hayati ketika Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Sangat jelas bahwa ketika Yesus mengalami penderitaan, kesengsaraan, dianiaya, maka saat dia mau
meninggal. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Itu artinya sangat jelas bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapa yang berkuasa, Bapa yang berdaulat atas segala sesuatu. Makna apa yang kita hayati ketika Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Kematian Yesus adalah suatu penyerahan yang sadar, dengan sukarela. Bukan karena dipaksa, bukan. Tetapi dengan kerelaannya, dengan sadar, dia mau mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa umat manusia. Betapa bersyukur kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus sedemikian menyerahkan dirinya menjadi korban yang menyelamatkan kita. Makna apa yang kita hayati ketika Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Kematian Yesus, setelah dia mengalami berbagai penderitaan itu, yang begitu mengerikan itu, pada akhirnya dalam kedamaian dia benar-benar berseru kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kengerian, kegentaran maut tidak dapat menggoyahkan kedamaian dalam kehidupan Yesus ketika dia berkorban di kayu salib. Yesus Kristus dipenuhi dengan kedamaian ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan menundukkan kepalanya. Semua ini dialami oleh Yesus bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggarannya, dan bukan karena dosanya. Tetapi pelanggaran, kesalahan, dan dosa kitalah yang ditimpakan kepadanya. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus disebut juru selamat, karena dialah yang mau dan sanggup menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan yang kekal, apalagi menyelamatkan orang lain. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang bisa, yang dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal adalah Yesus juru selamat. Karena dialah yang sanggup dan mau menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus juru selamat diberikan kepastian kepada kita memperoleh hidup yang kekal dan tidak masuk neraka. Dan itu semua oleh karena kasih karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menghayati makna perkataan Yesus sudah selesai, hati kita melimpah dengan syukur karena masalah yang terbesar, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yaitu kebinasaan yang kekal, Yesus telah selesaikan dengan tuntas oleh pengorbanannya di kayu salib. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang masih hidup di dunia ini, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk kita dimampukan melakukan kehendak Bapa.
selama kita ada di dunia ini. Sekalipun berbagai macam hal yang terjadi, yang kita alami, yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, penderitaankah, pencobaankah, semua itulah sarana-sarana yang Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita. Ada banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan ketika Tuhan Yesus mengizinkan, ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Termasuk seperti akhir-akhir ini, dengan berita dan juga berita yang kita lihat, yang kita dengar, dengan penyebaran virus corona, membuat takut, membuat gentar. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pun Tuhan izinkan supaya kita berpengharapan kepada Tuhan, supaya kita tetap berlindung kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Semakin kita merendahkan hati, karena ternyata tidak ada seorang manusia pun yang sanggup hanya menghadapi virus yang begitu kecil, yang tidak kelihatan, membuat panik dunia ini. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senantiasa menyembah Dia, memuliakan Tuhan, berserah penuh kepadanya. Dan juga supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa. Berbagai macam hal yang terjadi, yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Roh Kudus menolong Bapak Ibu semua. Roh Kudus menolong kita semua dalam situasi kondisi apapun yang terjadi. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan buat itu baik adanya bagi kita semua, anak-anaknya. Dan bila kita menghayati makna perkataan Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kita sangat bersyukur. Oleh karena kalau tiba nanti saatnya Tuhan memanggil kita meninggalkan dunia ini, maka kita diliputi oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Bukan diliputi ketakutan, kegentaran, tetapi kita diliputi oleh damai. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sang pemilik kehidupan ini adalah Tuhan, adalah Bapa yang kepadanya kita berserah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini, hayatilah makna perkataan Yesus. Sudah selesai. Dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu memberikan kita kedamaian, itu memberikan kita kepastian keselamatan, dan itu memberikan kita pengertian bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita. Kembali kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Yesus berkorban di kayu salib. Mari kita menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan. Haleluya.
apa kau beri padaku. Marilah kita berdoa secara pribadi. Pandanglah dengan mata iman kepada Yesus Kristus yang tersalib, di mana Dia telah menanggung segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan cacat celah kita dalam tubuhnya di kayu salib, memberikan kita pengampunan, penyucian, keselamatan, semua karena kasih dan kemurahan-Nya kepada kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami boleh menghayati betapa besarnya kasih Allah kepada kami, di mana Yesus Kristus rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, sehingga kami memperoleh pengampunan, kami memperoleh pendamaian, kami disucikan dan dilayakkan, dan memiliki kepastian keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau berkata, "Sudah selesai, dan ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Maka karya penyelamatan dari Allah kepada umat manusia yang berdosa semuanya terselesaikan dengan tuntas. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Yesus Juru Selamat telah menyelamatkan kami dari kebinasaan yang kekal. Oleh karena itu mari Roh Kudus tolong kami dalam perjalanan hidup kami selama kami hidup di dunia ini. Roh Kudus tolong kami untuk dimampukan melakukan kehendak Bapa. Dan bila tiba saatnya nanti Tuhan memanggil kami meninggalkan dunia ini, biarlah kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu berada, Tuhan menyertai dan melindungi dan memberkati kami sekalian. Kami serahkan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami hanya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Atas nama Gembala dan juga keluarga besar GKI Eklesia Bima mengucapkan selamat Jumat Agung untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan dengan tuntas karya keselamatan bagi semua kita yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.